Bapak mama balas saya dengan Neo Itabasa. Saya ulang Sudah boleh? Bapak mama biasanya atau kalau bapak mama pernah dengar orang biasa bilang Timor Tabongkan, ya. Tapi ini hari saya mau bilang Rote Tabongkan. Betul Pasukan kuning bapak mama lihat itu bagian dari orang Rote. Orang Rote semua mau dari yang kecil, besar, tua, muda, rambut putih-putih juga ini hari keluar. Jadi nanti sebentar pas persembahan juga ada persembahan tarian Bapak mama akan lihat biar dong rambut putih-putih tapi dong mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kali itu saya ajak Bapak mama tepuk tangan untuk orang Rote dulu. Bapak mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sukacita kok? Yang betul. Bapak mama ada sukacita? Mesti ada sukacita. Ini pagi semua ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tadi pagi sumandi. Jadi yang tidak sukacita, yang tidak senyum, hati-hati. Saya dari atas mimbar bisa tahu dia tidak mandi. Supaya orang di samping kiri kanan jangan cium aroma aneh-aneh. Jadi mending tak usah senyum, tak usah sukacita, duduk kaku dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita senyum, ada sukacita, saya percaya Bapak mama mandi pakai parfum banyak-banyak, ambil itu botol parfum habis. Bapak mama, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama di bawah terang tema yang diberikan oleh Sinode Gemit, meneladani Kristus dengan membudayakan nilai-nilai kekristenan. Sekali lagi, meneladani Kristus dengan membudayakan nilai-nilai kekristenan. Meneladani Yesus, mencontoh Yesus, tapi bukan titik. Masih ada spasi dengan kalimat lanjutan membudayakan nilai-nilai kekristenan. Bapak mama, siapa di sini yang punya Facebook? Semua, ada yang jawab bilang semua. Siapa yang punya WA? Pasti hampir semua dari kita punya media sosial. Nah, Bapak mama, kalau kita punya media sosial, kadang-kala buka Alkitab, dapat lihat ayat yang bagus, dapat lihat ayat yang menurut kita baik, kita akan cepat-cepat posting status dari ayat tersebut. Pertanyaan saya begini, apakah itu postingan kita buat atau hanya sekedar terlihat rohani? Saya ambil contoh dua Bapak mama. Di Alkitab ada bilang begini, belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Betul Kalau pulang tidak ada, nanti di luar baru kita ngomong. Tapi setahu saya itu ada di Alkitab. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Habis posting status, datang buka tutupan nasi, hanya ada makan dengan kangkung. Itu postingan tadi masih berlaku atau tidak? Mama-mama, biasa mama-mama kalau masih punya uang 100.000 senyum bagaimana? Gigi dong di luar biasa orang bilang begitu. Kalau tinggal 50.000, itu antara senyum dan tidak. Mulai rem-rem dia pengeluaran. Kalau tinggal uang parang, Bapak mama tahu uang parang itu berapa? Majelis yang jawab 1.000. Kalau tinggal 1.000, dia senyum ke mana? Masih gigi di luar kah? Atau orang biasa bilang
Ini hari mama gas dari pagi sampai malam tidak rem. Bisa-bisa mama WC juga. Karena tinggal 1.000. Bapak-bapak pun demikian. Kalau tak salah uang tidak ada di dompet, ke jalan-jalan dompet tidak tebal, pulang mama jam bikin tak salah. Itu rusak dalam rumah. Padahal tadi kita baru posting status bilang, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Kedua, Bapak Mama, saya kutip satu ayat. Aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu. Itu betul atau tidak? Jangan sampai hanya omong saja. Itu tidak buat. Atau yang lebih parah lagi, di media sosial kita baku sayang. Foto sama-sama, senyum sama-sama, posting dia saudaraku, aku saudaranya. Tapi dalam kenyataan hidup realita Bapak Mama, jangan ganggu. Apalagi kasih dua sama-sama dalam suatu peran, bahaya. Itu antara dua, dong tidak senyum atau pulang baru kita baku hitung. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, kita kadang-kala cepat sekali untuk copy paste segala sesuatu. Tapi kita tidak mampu untuk buat. Dalam tema hari ini, Yohanes menolong kita untuk belajar dari Yesus. Yesus telah menjadi teladan yang baik bagi kita. Dia bukan hanya asal omong, tapi itu pun dia lakukan dalam kehidupan nyatanya. Saya mau ajak Bapak Mama, teladan seperti apa yang Yesus tunjukkan. Nilai-nilai kekristenan seperti apa yang Tuhan mau supaya saya, Bapak Mama, murid-murid waktu itu melakukan hal tersebut. Karena itu saya ajak Bapak Mama, mari kita sama-sama buka bacaan kita. Injil Yohanes 14 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Tadi Mama Majelis baca pakai bahasa daerah dan itu sangat baik bagi kita. Bacaan itu cukup panjang, tapi saya mau bilang jangan dual. Orang-orang tahu kok arti kata dual. Jangan mengantuk. Apalagi sampai sungguh. Sungguh itu apa? Tidur. Yang dekat kipas angin dong, hati-hati kalau jatuh. Karena itu mari perhatikan Bapak Mama pun Alkitab. Bapak Mama, saudara-saudara, kisah dalam bacaan hari ini sebuah kisah yang terjadi ketika Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya. Namun sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-murid, dia mempersiapkan murid-murid dengan memberitahu apa yang perlu ia sampaikan kepada murid-murid. Bukan karena Yesus tidak percaya kepada murid-murid. Sepanjang perjalanan mereka hidup sama-sama, tentu mereka belajar banyak dari Yesus. Kalau Yesus semua jalan sudah. Tapi Yesus perlu untuk mempersiapkan orang-orang ini, murid-murid ini, sebelum mereka melanjutkan atau melaksanakan estafet pelayanan yang telah Yesus kerjakan sebelumnya. Karena apa Bapak Mama? Yesus tahu bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh para murid. Selain itu, Yesus tahu dengan sungguh bahwa bagaimana karakter dari murid-murid. Ini hari bisa belajar sama-sama, jangan sampai besok dong lupa. Karena itu, Yesus perlu untuk memberitahukan kepada murid-murid. Hal yang pertama yang dapat kita belajar dari apa yang Yesus mau teladankan kepada murid-murid dalam tema kita minggu ini, yang pertama, kasih. Sekali lagi, nilai kasih. Banyak kali dari mimbar kita dengar tentang kasih. Tapi saya mau bilang begini Bapak Mama. Kasih bukan hanya sebatas slogan. Kasih bukan hanya sebatas lagu.
Kasih bukan hanya sebatas ucapan di bibir kita, tapi kasih itu lebih pada tindakan kita. Bapak mama saudara-saudaraku yang kekasih, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita masih muka asam dengan sesama percuma. Tuhan sayang tidak kita lihat itu, kita bisa bilang, kita bisa tipu melalui kita bilang kita mengasihi dia. Tapi orang yang kita lihat tiap hari, kita muka asam 45 dengan dia. Percuma. Karena itu Bapak Mama saya mau ajak kita, agar ketika kita belajar tentang kasih, mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nilai inilah yang pertama-tama Yesus ajarkan kepada murid-murid. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ayat 24 dikatakan lagi, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Bapak mama saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan, maka apapun perintah yang Tuhan sampaikan mampu kita buat. Karena biasanya begini, kalau orang tua su capek togor depung anak, dong akan bilang, kesal depung pacar. Pasti omong dia akan ikut. Karena apa? Dong saling baku sayang. Kalau kita juga mengasihi Yesus, mencintai Yesus, maka kita juga akan meneladani apa yang dia buat. Kita juga akan mengikuti apa yang Yesus perintahkan bagi kita. Hal yang kedua yang dapat kita belajar, kasih itu kalau kita sudah mampu melakukannya, maka kita dimampukan lagi oleh Tuhan untuk menerima Roh Kudus, penghibur yang menolong kita. Bapak mama janji ini diberikan kepada para murid agar supaya mereka jangan gelisah, jangan tawar hati, jangan kecut ketika ada di medan pelayanan, ketika mewartakan kabar baik itu, ada begitu banyak hal yang akan mereka terima. Tapi Tuhan bilang, Roh Kudus sang penghibur itu akan menolong, menguatkan, menopang, bahkan juga mengingatkan mereka akan semua ajaran yang Yesus berikan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau misalnya itu pesan juga diberikan kepada kita, maukah saya dan Bapak Mama menerima Yesus dan juga menerima Roh itu, penghibur itu, Roh Kudus itu yang membimbing, menuntun kita dalam hati batin kita? Ataukah kita hanya asal dengar sah? Intinya ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Yesus menjanjikan adanya damai sejahtera bagi kita. Tidak demikian, Bapak Mama. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang dapat kita belajar adalah ketika kita sudah terima semuanya itu, pesan itu, Yesus bilang kepada para murid juga waktu itu, pergi dan nyatakanlah itu, kerjakanlah semuanya dengan kesungguhan hati, maka semuanya akan diberkati kepadamu. Bapak Mama, saudara-saudaraku, pertanyaan refleksi bagi kita. Maukah kita jadi surat kebenaran yang hidup bagi sesama ataukah tidak? Sudahkah saya dan Bapak Mama melakukan semua aktivitas kita dengan kesungguhan hati atau dengan hati yang setengah-setengah? Saya mau pergi ibadat tapi ada dia jadi biasa. Saya tidak pergi ibadat. Kita mau pergi gladi liturgi atau mau pergi ikut kegiatan, nanti dulu. Saya masih kerja satu bagian, jadi nanti baru saya pergi ikut latihan. Kalau kita masih hitung-hitung untuk Tuhan, Bapak Mama jangan sampai Tuhan juga hitung-hitung dengan kita. Karena itu pergi dan kerjakan tugas pelayanan yang diberitakan bagi kita
dengan kesungguhan hati. Tantangan di depan pasti ada, tapi janji keselamatan itu, janji pertolongan itu diberikan bagi saya dan Bapak Mama. Hal terakhir yang dapat kita belajar adalah Yesus telah mewariskan nilai kehidupan yang menjadi tolak ukur hidup Kristen orang beriman. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita mau wariskan bagi generasi berikutnya? Kemarahankah, egoiskah, iri hatikah, kedengkiankah yang mau kita wariskan bagi generasi kita? Atau damai sejahtera, keramah tamahan yang kita mau bagi anak cucu kita? Bapak Mama, bulan ini bulan budaya. Gemit mencanangkan bagi kita sebagai bulan budaya untuk kita kembali memaknai budaya kita dan mengenal kekristenan melalui budaya yang ada pada kita masing-masing. Nilai budaya apa yang saya dan Bapak Mama mau wariskan bagi generasi? Pakaian adat kah? Hanya sebatas aksesoris kah? Hanya sebatas tari-tarian kah? Atau ada nilai moral dari budaya kita masing-masing yang kita teruskan bagi anak cucu? Jangan tanya siapa yang mau wariskan, tanya pada diri saya dan Bapak Mama. Sudahkah kita menjadi pewaris yang baik? Biasanya orang tua akan bilang, itu ibu guru bertugas, bukan saya, bukan kita. Tapi semua itu dimulai dari rumah tangga. Bapak Mama kalau mau mewariskan yang baik, dimulai dari rumah tangga. Jangan tunggu di luar baru ajar, karena semuanya terjadi dalam sekolah kehidupan rumah tangga itu. Anak-anak muda pun demikian. Apa yang mau kita wariskan bagi adik-adik kita? Main gadget dari pagi sampai malam kah? Ataukah ada nilai moral yang kita bisa bagi generasi berikut? Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu jadi perenungan bagi kita di minggu ini. Siapkah kita untuk mewartakan, meneladani Kristus dalam kehidupan kita atau tidak? Saya ambil contoh begini Bapak Mama. Tadi saya bilang Bapak Mama punya peran penting untuk mewariskan nilai-nilai kekristenan dalam rumah tangga. Awal Bapak Mama baru jadi, baru nikah, panggilan saya itu tiap hari keluar. Giliran lama-lama sunikah, apa dia panggilan? Lu, beta, besok. Mama, mana kopi? Mama akan dengan sukacita buat kopi. Lama-lama, Mama kopi. Soalnya ada kaki dan tangan kopi buat sendiri. Anak-anak dulu mau pergi sekolah akan pamit bye-bye dari rumah Bapak Mama, salam tangan pergi sekolah. Zaman sekarang Mama, Bapak, selamat pagi. Mau pergi mana? Sekolah, dia jawab sampai di sana. Pagi Ma, pagi Bapak, hilang. So tahu pergi mana? Kita mengalami kemunduran nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai yang baik dalam diri kita, dalam pribadi saya dan Bapak Mama. Karena itu, mari belajar untuk meneladani Kristus melalui nilai-nilai yang kita belajar hari ini. Amin.